episode 4 ya. Yoi. Episode 4 take 1. Bro, gue ganggu lagi. Selalu bang, lanjut. Bro, Gue gue ganggu lu lagi nih hari ini nih. santai aja bro. Iya gue, itulah gue gak ada kerjaan juga. Terus gue iseng-iseng nyari inspirasi nih. Biar teman-teman gue yang gue rasa udah sukses lah kayak lo. Ini kemarin kita udah bahas nih, rumah lu cakep banget kan. Terus gue pengen nanya lebih lanjut, tata letak rumah lu tuh kayaknya gak asal-asalan lu taruh nih. Apa sih tips-tipsnya? Lu bisa sharing ke gue? Nah itu yang gue bingung, coba bantu gue. Kayak gitu-gitu bang, nggak pro banget Iya. gitu, cuma jadi Santai, Bang. Ya bacain anjing. Lu baca lah. Nggak ini, gue kan harus dipandu. Sini bang, gue bacain bang poin-poinnya. Jangan musuhi meteran dan kawan-kawan. Meteran aja lu udah. Oh, jangan musuhin yang namanya meteran dan bersahabatlah dengannya. Oh gitu. Tadi apa sih lu sebenarnya? Tips. Oh tipsnya. Oh gitu. Iya sih bro. Gue ya sebenarnya sih intinya kalau buat gue nih ya, kalau buat gue, lu jangan pernah musuhin tuh namanya meteran tuh. Lu nggak boleh musuhin namanya meteran. Lu tau meteran kan? Kenapa meteran bro? Ya itu kan gimana ya? Maksudnya itu tapi lu tau kan meteran kan? Yang digulung-gulung aja tuh, yang tarik kan 3 meter, 1,5 meter, 5 meter. Yang bisa ditaruh di ini pinggang ya kan? Nah bener, nah gue naruhnya di pinggang tuh. Hmm. Nah yang gue maksud, kalau lu emang mau bangun rumah dari awal, lu harus konsisten sama yang namanya ukuran. Oke. Nah waktu gue pertama, gue bangun rumah ini mau bangun denahnya bagaimana, gue buatin tuh. Basic gue sih nggak ada orang sipil, tapi waktu itu gue pakai Note 10. Pakai Samsung Note 10 tuh kan ada kotak-kotaknya tuh, ada ininya bisa mandu gua, which is satu kotaknya tuh mewakilkan 1 meter. Ya kalau lu nggak punya Note, nggak punya kotak-kotak itu, ya lu skalanya lu kecilin aja jadi 1 cm. Lalu buat gambar begitu, paling nggak kotak rumah lu, denah tanahnya, baru rumah lu. Oke. Nah kalau kita bicara mau furniture dalam rumah, lu harus ya hitung juga denah sederhana aja, kamar berapa kali berapa, ini berapa, lantai bawah, lantai atas. Nah, lu cuma buat itu aja tuh. Kayaknya ini udah ya bang. Ini udah bang. Tips sama cantik bang. Yakin lu? Belum baru pertama ya doang. Hah? Belum bang. Kemarin kan kita kolam terakhir. 3 apa aja kemarin? Udah bang sama cantik bang. Udah. Belum. Ada rekamannya lu? Ya itu mesti di situ lagi. Apa sih kemarin? Motor. Motor belum. Oh, motor. Ini kayaknya kalau gue lihat dari ini sih bang, investasi kolam renang. Baru sekarang nih lagi membuat rumah cantik dan enak dipandang. Yang atas tuh apa aja tadi? Kolam renang bang. Terus yang atasnya lagi investasi. Terus apa lagi? Udah. 3 pokoknya kemarin. Oh ini ya, tentang ini ya, apa yang gak tertulis di sini ya? Satu lagi ya, yang di kertas putih itu ya. Iya, manajemen keuangan kan. Yang lu nggak bisa ngalahin gua. Iya. Itu nggak ada di situ kan? Nggak ada bang. Itu cuma investasi sama ini ya. Sama Total kolam renang. 6. Oke, ya udah. Jadi lu buat denah rumah lu, berapa ukuran kamar, berapa ukurannya, skalanya lu perkecil tuh. Nah habis lu perkecil, lu dapet denahnya, cukup di situ aja tuh. Nggak perlu bagus-bagus sih gambarnya bro. Nggak perlu bagus-bagus gambarnya, cuma udah mewakili paling nggak ukuran rumah lu. Oke. Nah itu lu foto, lu simpen dalam handphone lu. Sederhana aja sih sebenarnya, nggak ada yang spesial banget. Tapi kalau lu udah lakuin itu, yakin percaya sama gue, itu langkah awal yang sangat amat tepat untuk membuat rumah lu lebih cantik dan nggak mainstream gitu loh. Nah namanya orang bangun rumah pasti kan dari bangun rumah aja lu udah ngeliat furniture tuh, walaupun lu belum ada eksekusi untuk pembelian. Ya. Nah di situ udah ngumpulin bahan furniture apa yang kira-kira cocok. Kata kuncinya cocok dan pantas, enak dilihat ya bro, bukan harga gitu. Nah itu dulu yang awal. Nah setelah itu lu punya gambaran tuh, lu habis pulang dari entah mungkin Hypermart, mungkin IKEA, Informa, lu pulang tuh pasti lu sampai di rumah lu ngeliat nih apa sih yang cocok buat ini, yang tadi tuh cocok gak sih gitu.
Nah lu berangkat lagi, lu ukur tuh rumah lu udah ukur, lu pergi lagi ke Informa, lu ukur lagi furniturnya, lu pulang, lu ukur di rumah lu cocok apa enggak. Nah gitu, dari mulai TV, sofa, meja makan, kayak gitu-gitu sih bro gampangnya. Gitu. Ada poin jangan berkecil hati dengan tertawan dan ejekan petugas toko atau bahkan teman kamu karena kamu bawa meteran. Gue pancing dulu. Nah, Oh gitu. Tapi abang udah hafal semua? Ini. bukan dia pancing aja. Dipancing Oh, dulu gitu. biar dia ngomong kayak gitu. Oh Biar gitu, nggak siap kepanjangan Bang. gua ngomong. Terus sama itu bang, ukur tadi udah. Jangan silau sama gampang tergiur sama yang namanya diskon kalau nggak pantas di rumah. Terus foto setiap ruangan belum. Ngukur sih udah. Oh iya. Hmm. By the way lu bawa meteran itu nggak malu lu ke toko? Iya. Nggak dikatain orang aneh atau apa gitu sama ini? Iya sih, jujur aja sih emang banyak sih kejadian kayak gitu. Tapi ya sebelum gua ke kejadian itu ya gua juga pengen ceritain. Nah itu kan cerita masih tanah tuh. Nah ketika rumah udah kebangun, lu foto tuh setiap ruangan tuh. Lu foto satu-satu, kamar kamar Itu belum masuk tidur, dulu ke situ. kamar Belum masuk dulu gua tanya gitu, lu masih nyambung dulu. Baru habis lu ngejelasin ini baru gua tanya meteran. ya udah, ntar bisa Oh dilihat gitu. ya. Iya bang. Masukin juga ya bang lawakannya kayak misalkan lu nggak bawa malu bawa meteran. Ya kagak lah bro daripada bawa penggaris anak gua 30 cm. Gitu-gitu ya. Iya. Apa oh nanti itu ya. Yoi Ya, nanti. lu jelasin Ya. dulu. Nah, Habisin dulu. apa namanya ketika rumah itu udah berdiri, lu foto tuh masing-masing tiap ruangannya tuh. Foto ruang tamu, foto ruang tidur, foto ruang dapur, foto ruang main anak lu gitu. Cuma foto aja, terdengarnya simpel, kelihatannya simpel, tapi itu sangat berfungsi. Nah, jadi lu punya di handphone lu punya foto masing-masing ruangan plus denah rumah lu. Berikut dengan skala yang udah diperkecil. Nah, itu sederhana tapi nggak dilakuin orang gitu loh. Oke. Nah, yang gua maksud, apa fungsinya foto itu? Mungkin dari tone cat warna rumah lu disesuaikan dengan warna furniturnya nanti. Ya, kalau lu nggak foto kan lu nggak tahu nih. Walaupun sebenarnya nggak bisa banget persis ya, karena layar handphone kan juga beda-beda kualitasnya. Paling tidak lu bisa menggambar lah, tidak bisa jadi ilustrasi. Ini kira-kira matching nggak atau mau buat kontras nggak sama ruangan lu gitu sih bro. Itu untuk yang foto gitu. Baru lu pancing meteran, lu nggak malu kan? Udah habis nih berarti. By the way lu tadi ngomongin tentang meteran, lu apa nggak malu bawa meteran ke tukang furniture? Nggak malu diketawain orang gitu, dibilang orang aneh atau apa gitu? Ya jujur sih pernah kejadian sih bro kayak gitu. Gue waktu itu gue berangkat di Informa Alam Sutra, di daerah Alam Sutra gue ke Informa. Nah akhirnya gue bawa meteran tuh hampir semua Informa itu kan gede tuh di Alam Sutra tuh. IKEA ya ada Informa juga bang di Alam Sutra. Iya, iya bang. Tahu gue, kalau masa gue sih. Bang Ro, pinjam korek. Orang kan terkenal kan kalau udah Alam Sutra kan IKEA berarti. Ah ya. Bang Ro, pinjam korek. Nah, di Informa ini di Informa ini itu kan gede banget tuh. Jadi dia satu lantai itu dia menuin banyak furniture, dari sofa, dari meja kantor, peralatan kantor tuh ada semua di situ gitu. Nah, yang untuk kantor gua enggak, yang untuk furniture rumah itu gua ukurin satu-satu tuh. Jadi dari kan gue punya ruangan, kalau lo tahu tuh di depan tadi lo lihat ya, Iya. ada ruang tamu sama ruang makan gua. Nah itu kan perlu ada partisi. Hmm. Nah kalau gua bikin misalkan partisi itu dari orang furniture atau orang kitchen set lah, let's say kayak gitu, itu paling gampang dan itu yang dilakuin banyak orang gitu. Hasilnya memang mungkin bisa oke, paling tidak secara ukuran udah pasti dibuat sesuai ukuran rumah lu. Cuma yang jadi masalah kan gimana kita dapat hal yang baik memuaskan kita dengan harga yang mungkin masih masuk akal ke kita. Ya udah, salahnya orang itu mikir ya udahlah kitchen set, padahal itu ngebuat harga tuh jadi tinggi karena hal yang mudah sebenarnya ngukur itulah harga yang lo berikan ke orang kitchen set atau orang furniture gitu. Dia cuma modal ngukur, ya udah dia buat kebutuhan lo. Sementara kalau misalkan udah ada yang jadi dan kebetulan sesuai sama ukuran lo, itu pasti harganya lebih murah karena produksinya kan dia langsung banyak, massal kayak di Informa. Nah makanya
semua partisi yang ada di Informa gue ukur tuh. Gue ukur satu-satu, oke itu buat partisi. Lalu meja makan gue ukur satu-satu, gue kebutuhan gue berapa, gue ukur satu-satu. Gue foto-fotoin tuh yang di Informa. Habis itu gue pulang, gue ukur rumah gue, oh partisi ini yang cocok. Terus gue lihat fotonya, udah ukurannya pas ternyata sama rumah gue, terus cocok kayaknya, turnya oke sama tembok gue, dan bisa nyesuain, orang masih bisa jalan, bangku masih bisa keluar masuk, ya udah gue beli itu. Dan seperti yang lu lihat, orang nggak nyangka gitu loh bahwa apa namanya furniture ini bisa gitu loh kita beli jadi dan cocok, enak dipandang tanpa keluar duit yang lebih besar daripada furniture. Nah terkait yang lu bilang malu tadi, kejadian itu terjadi tuh pada saat gue ngukur semua itu tuh. Jadi gue ngelakuin berapa kali, ada 3 kali kali dalam 2 bulan waktu itu gue datang ke sana. Kerjaan gue cuma ukur, nggak belanja. Gitu loh. Sampai orang IKEA-nya ngomong, Pak, rajin amat bawa-bawa meteran gitu. Gue ketawa dong, gue ketawa. Terus gue mikir gini, saya ini ngukur mau buat rumah saya cantik dan nyaman gitu loh. Jadi saya datang ke sini bukan mau menginformakan rumah saya mas, tapi saya mau buat rumah saya cantik dan nyaman. Dan kalau emang bisa pakai furniturnya Informa masuk, ya saya belanja gitu. Dan gue yakin entah kenapa dalam hati kecil gue, dia tiap hari kerja di furniture, tapi gue yakin furniture di rumahnya belum tentu sebaik tata letaknya ya, belum tentu sebaik rumah gue gitu. Dan itu sih udah terjadi sih, gue udah ngeliat banyak orang yang kayak gitu. Jadi balik lagi, oh ada kejadian kedua juga, gue ketemu sama temen gue di IKEA, sama-sama di Alam Sutra. Nah dia sampai bilang gini, lu jadi orang sipil, setahu gue lu orang hukum dulu, S2 lu juga bisnis, tiba-tiba lu pegang meteran gitu gitu. Ya gue bilang juga sama dia bahwa ya udah kalau emang lu ngecengin gue kayak gitu ya nggak apa-apa sih. Waktu itu cewek sama gue nggak apa-apa, tapi finally gitu loh, at the end dia akhirnya DM gue tuh waktu gue ngepost anak gue di rumah. Dia DM gue, rumah lu bagus ya gitu. Terus gue diundang ke ulang tahun anak dia di rumahnya. Lalu gue dateng, ya mati gue nggak lebih baik daripada tata letaknya lo bro, bukan harga. Dari rumah gue, furniture dia gitu. Jadi ya lo nggak usah peduliin gitu orang yang ngeledek lo dengan bobo meteran dan lo ukurin semua gitu. Bahkan gue sama bini gue, lo ngukur, dia pegang ujung, gue pegang pangkal. Gitu, jadi gue ukur itu. Itu sih bro. Terus itu kayak apa kayak gue lain. Terus apa lagi? Apa kayak panjangan terus apa sih? Ya, kirain gue mancing lagi, lu kirain ada ini lagi. Ada poin Ya lagi. ada, cuma maksudnya terus apa lagi? Setelah semua cocok, cari di toko online barang yang sama atau menyerupai dengan harapan bisa dapat lebih murah plus dapat poin. Oh, ini aja. Tadi yang belum ada satu tuh. Sebelum itu ada poin apa, Bang Lok? Itu udah yang itu bang, jangan berkecil hati dengan tertawanya jika ada tugas. Sebelum itu lagi ada ukur setiap barang atau furniture yang ingin kamu beli sesuai dengan kondisi rumah. Sebelum itu jangan silau sama gampang tergiur sama yang namanya diskon Nah, itu yang belum. kalau nggak pantas di rumah. Nah, itu yang Berarti kalau bisa disimpulin, untuk hal furniture lo nggak mikirin harga dong bro berarti ya? Yang penting cantik gitu di rumah lo ya? Wih, cantik banget. Lu pertanyaan tuh excellent banget sih. Ya itu poin juga. Lu jangan pernah silau atau jangan pernah tergiur tuh sama yang namanya diskon gede atau cuci gudang atau harga murah gitu loh. Ini kejadian ya which is mungkin di keluarga gue juga gitu loh, dan di teman-teman gue. Gue nyokap itu kalau ngelihat Informa diskon sampai 50%, dia nggak ngelihat barang, dia nggak ngelihat ukuran, itu dibeli belanja. Nah gitu. Dan kejadian juga di rumah teman gue nih, dia sampai nge-DM gue waktu itu, bro ini ada ini, lu kan suka furniture tuh, yuk kita jalan-jalan bareng yuk ngeliat ke Informa, kata dia gitu. Gue jalan bareng dia, dan dia tuh langsung saking takutnya diambil orang, itu langsung diambil, keep bayarnya sampai di kasir nanti gitu. Gue perhatiin dia sampai di kasir, gue tanya sama dia, bro ini lu mau belanjain semua? Iya. Lu gak belanja apa-apa bro? Dia nanya sama gue kayak gitu. Gue bilang enggak, gue ngukur doang. Lah terus kalau diambil orang besok gimana? Ya berarti bukan jodoh gue gitu. Nah, terus gue bilang sama dia, lu nggak mau pinjam meteran gue buat ngukur,
ntar lu cocokin dulu kayak gua gitu, enggak. Nah akhirnya dia beli tuh, dia beli partisi, dia beli sofa, dia beli meja tamu. Dan gue datang ke rumah dia, lu tahu, jangankan orang lewat, itu kayak ngepel aja tuh sempit banget gitu. Karena sebenarnya lorong jalan itu dipakai sama sofa yang melebihi kapasitas rumahnya atau ukuran rumahnya gitu. Jadi misalkan cuma 2 meter nih temboknya nih, kursinya 2,5 meter, ngemakai jalan ya nggak pantas banget sih gitu. Nah hal-hal seperti itu yang gue bilang jangan silau tergoda sama yang namanya cuci gudang dan harga diskon. Bukan gue nggak mau, gue harus beli yang namanya harga diskon. Ya cuci gudang itu kan buat benefit kita, tapi sekali lagi ini kita cerita rumah cantik dan rumah nyaman. Kalau kata kuncinya itu ya lu harus sesuaiin sama yang namanya ukuran, dan lu nggak boleh musuhin sama yang namanya meteran. Gitu, lu harus bersahabat banget sih sama meteran. Nah, masukin poin ini bang, apa namanya kayak buat nanti yang kata-kata yang kita tebelin highlightnya, masukin gini ya bang. Jangan karena cocok di kantong jadi nggak cocok di rumah. Nah terus jangan karena cocok di kantong tapi nggak cocok di rumah, yang nantinya ngeganjil hati kita, yang bikin lu jadi pengen beli lagi, itu kan keluar duitnya jadi 2 kali. Betul. Masukin gitunya bang, terus nanti lo masukin. Tapi gue nggak munafik, gue juga nggak mesti mahal juga sih bro. Gue kadang juga ngecek lagi ke online, masukin ke poin yang itu. Iya. Untuk perbandingan harganya mana yang lebih murah segala macem gitu. Tapi bantu lagi bang ya kalau lupa. Iya ya. bang, iya bang. Panjang Slow. banget soalnya itu bagus semua soalnya. Gua pengen- Slow bang. Berarti yang terakhir dulu itu aja. Gini aja masuknya. Tagline-nya. Apa namanya? Kalau gue intinya bro, apa namanya? Jangan gara-gara cocok di kantong kita paksain cocok di rumah. Belum tentu. Karena terkadang yang nantinya lo udah beli karena murah, terus ngeganjil hati lo, terus lo jadi pengen beli lagi, lo keluar duitnya 2 kali lipat. Dan gue juga nggak mesti beli yang mahal. Gue juga akuin gue suka yang murah, makanya terkadang gue juga bikin perbandingan sama toko online, bla 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 gitu-gitunya bang. Ya, jadi poinnya kalau buat gua gitu, jangan karena cocok di kantong lo tetap beli, padahal tuh nggak cocok di rumah lo gitu. Nah itu sih yang paling penting. Apa lagi ya bang? Lupa kan? Terus jangan nanti yang udah cocok di kantong lo itu ngeganjil hati lo. Oh iya, perlu bang. Stop. Iya, iya. Nah jangan sampai yang cocok di kantong lo itu ngeganjel di hati lo. Karena nggak cocok di rumah lo, which is yang akan membuat lo tuh jadi trigger untuk beli lagi, ngegantiin barang yang nggak cocok itu kan ruginya 2 kali bro. Udah rugi uang, lalu kemudian rugi waktu. Yang paling dilema kalau buat gua, lu akan bingung nih mau taruh mana nih. Jadi udah diganti yang baru, yang satu ini mau ditaruh mana gitu loh. Nah itu celaka 12 sih kalau gua bilang sih. Makanya banyak orang-orang di sana furniturnya banyak, tapi bahkan gara-gara furnitur banyak itu didudukin enggak, diinjak enggak, malah nyempit-nyempitin gitu. Mau dibuang sayang, mau dijual ke OLX, motonya, ininya, ngiklaninnya, prosesnya juga males gitu loh. Nah buat itu. Nah terus sama itu lagi bang, apa namanya, ngejual di OLX juga belum tentu orang yang beli langsung langsung jatuh cinta sama barang lo. Makanya terkadang barang kita second kalau kita jual, kita belinya berapa, jualnya cuma laku berapa. Iya. Terkadang kalau mau laku yang harga yang sama harus cari orang yang bener-bener suka itu sama kayak pas lo pertama kali beli. Dan itu susah dan ngerugiin waktu gitu aja bang. Nah terus Ngejualnya juga belum tentu bisa dapat harga baru. Tapi jujur lo enggak. Beda lo bang kalau pas lagi gini karena emang gue bukan artis kali. Iya, slow bang. Poinnya tuh buyar kaku Memang. gitu. Padahal gitu. nanti pas lagi ini lo juga Oh, mikir kan. iya. Iya, sama. Apa tadi bang? Belum tentu kalau misalkan yang ngeganjel itu nantinya lo jual, belum tentu lo bisa jual harga seharga lo beli. Karena terkadang ngebeli furniture itu harus orangnya jatuh cinta dulu sama tuh desain. Baru dia bisa laku seharga lo beli. Iya. Itu kan rugi di waktu, udah gitu aja bang. Dan yang perlu lo tahu kalau kenapa lo ketawa anjing? Dan yang perlu lo tahu kalau lo pun jual di OLX kan belum tentu juga orang yang mau beli barang lo itu kan jatuh hati gitu loh, cocok sama dia sama barang lo itu gitu loh. Nah belum tentu kan. Nah itu kayak apa ya, karena dia nggak ngerasa cocok dan jelas banget barang itu secondary, itu membuat harga barang lo jatuh gitu loh. Dan rugi juga ya nggak sih bro? Iya, Kan begitu. Nah itu juga yang ngebuat jadi masalah. Terus
kalau udah seperti itu, kalau lu mau dapat harga yang sesuai yang mau lu mau apa atau yang memang sama dengan harga lu beli, ya bakalan susah banget lah bro gitu loh. Bakalan susah banget. Jadi ya rugi waktu, rugi uang, ya nggak pas banget lah gitu bro. Dan kalau tadi ada kita ngebahas tentang Online. gua nggak mesti beli barang diskon, sebenarnya nggak gitu juga, karena gua pun buat perbandingan dengan harga online. Nah, masuk ke situ. Kalau apa? Kalau gua nggak beli. Tadi kan abang ada ngebahas gini, berarti lo nggak mesti beli diskon. Iyalah, gua tadi nggak mesti tergiur dengan harga diskon, yang penting itu cocok sama rumah gua. Nah, abang balik lagi ke situ. Kalau tadi ada gua bahas gua nggak mesti diskon, tapi gua nggak sebodoh itu bro. Gua juga tetap bikin perbandingan dengan harga online, bla 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 bla. Karena kita tahu zaman sekarang online tuh pasti murah-murah, gini masuk gitu aja bang. Oh, Bumbu aja. Buat masuk aja ya. Yoi. Oke. Jadi lalu apa kayak nanya gitu? Tadi yang gue tanya itu yang berarti barang-barang ini tadi lu bahas kalau mengenai furniture ini berarti lu nggak mikirin harga dong ya gitu kan? Ya tadi kan si bang. Gua langsung lanjut aja. Nggak Langsung perlu lanjut aja. ditanya lagi. Nah, kalau tadi lu bilang tentang gua nggak perlu harga diskon, sebenarnya nggak gitu juga, karena Dia nggak bilang nggak perlu sih. tadi kan si Bang Ara bilang, tapi kan kalau ada harga-harga diskon gitu, lu nggak tertarik? Belum. Oh belum ada. Berarti kalau ke masalah furniture lu nggak Mikirin harga. nggak mikirin harga Iya. dong, ya, asal cocok. Baru tadi abang kasih contoh kasus, ada temen gue yang kalau diskon dia langsung beli apapun itu, nah gitu. Nah, oke. Nah, tadi kan lu juga ngomong tuh masalah gua nggak terlalu pedulin harga. Kan gua udah jelasin juga tuh tadi. Gua kalau bisa ya memang harga yang paling murah. Cuma itu bukan patokan utama gua. Patokan utama gua itu adalah cocok. Kata kuncinya rumah cantik dan rumah nyaman gitu. Yang ngebuat rumah cantik dan rumah nyaman itu ya memang harus sesuai dulu ukuran, desain sama tempatnya gitu loh. Gitu. Nah, untuk hal kedua, ya untuk hal kedua supaya dia ngebuat harga terbaik, gue juga buat perbandingan tuh sama yang namanya online gitu. Nah, lu tau lah sekarang online apa aja bisa dijual, jangankan cuma kursi, pesawat aja dijual di online gitu. Jadi ya maksud gue nggak ada salahnya kalau lu emang mau coba cek juga di online, which is itu yang gue lakuin sih gitu. Nah, di online itu satu kelemahan di online, lu nggak bisa tuh ngerasain, which is lu misalkan lu beli kursi lu nggak ngerasain tuh empuknya tuh kayak gimana gitu. Tapi paling tidak di online itu sudah mewakili ini kira-kira. Syukur-syukur yang lu cari, sekali lagi karena lu nggak bisa ngukur, lu harus cari yang memang detailnya ditaruh di online. Nah, tapi kebanyakan ditaruh sih. Kalaupun nggak ditaruh, lu bisa tanya ukurannya panjang, kali lebar, kali tinggi berapa. Itu dulu, bukan cuma model. Ketika itu udah ada, baru lu suka sama modelnya. Nah, kalau emang produknya kira-kira produknya informa, lu tahu ditulis di situ secondary informa atau dijual barang informa, cuci gudang begini gitu. Harganya lebih murah dari informa. Nah, lu cek lagi di informa tuh. Kalau memang harganya lebih murah ya lu beli dong di dia gitu loh. Orang udah lu rasain kan begitu. Dan yang lebih gilanya lagi di online ini, ketika lu udah dapet barang lebih murah, lu juga dapet poin, bro. Kan ada tuh OVO poin, kalau lu bayar pakai cashback itu bisa sampai 1 juta loh, bisa sampai 1.500. Jadi kalau belanja misalkan 10 juta diskon 1.500 apa enggak untung tuh. Padahal di Informa lu belanja 15 juta nggak dapet poin. Lu belanja di online 10 juta dapat potongan lagi, bentuknya poin 1.500.000. Itu lu beli cuma 8.500 melawan 15 juta. Nah gitu sih bro. Gitu. Habis sih bang poinnya? Udah gitu sih. Udah. Barang-barang handmade mau dibahas ya? Barang-barang ini. Ada nggak furniture handmade? Oh iya boleh, itu yang ini. Iya, masalah custom gitu bang. Masalah custom kan tukang furniture kita banyak tuh. Ibaratnya, menurut lo bro, kalau misalkan kayak barang-barang custom gitu, itu masih worth it nggak sih untuk diiniin? Sementara terkadang kan itu kita bicara seni, pedagangnya kadang malah pengennya dihargain lebih. Tapi ada juga pedagang yang bisa niru, tapi harganya bisa lebih murah. Yang itu gitu-gitu aja bang dibahas. Atau gua ngebahasnya, lu kan tadi kan beli kalau nggak di sini sama Iya. di sini. Kalau misalnya dari semua tempat yang lu datangin itu nggak ada yang cocok, lu gimana bro? Bikin barang handmade atau gimana? Barang custom atau Iya. gimana bro? Gitu ya? Iya boleh bang. Ulang lagi. Iya. Oke langsung lanjut. Nah terus, nah gitu aja. Nah terus
Kalau lu tadi cerita, lu belanja di beberapa tempat anjing. Ketawa ya. Muka lu kayak Darto Helm. Anjir. Kayak Darto Helm. Gabung. Nah, lu tadi cerita kalau lu belanja di tempat-tempat kayak IKEA, Informa, Index atau apapun gitu. Terus lu kalau datang ke sana misalnya ketemu barang-barang itu nggak cocok sama lu. Terus lu ada kepikiran bikin barang-barang custom nggak, handmade gitu? Wah iya, itu menarik tuh bro. Itu kan harganya biasanya tuh agak lebih tinggi biasanya kan bro daripada di toko-toko retail. Menurut lu gimana? Nah ini satu kasus kalau lu masuk dari rumah gua tuh ke depan rumah gua, lu lihat tuh ada kursi merah tuh, seat 321. Nah itu gua beli di Instagram. Oke. Jadi di IG, gue seperti yang kita tahu lah di Jawa itu di daerah Jepara itu mereka pengrajin kayu. Which is itu banyak di apa tuh di daerah Klender di Jakarta ini itu jual-jual furniture. Padahal mereka juga orang-orang Jepara gitu loh, karena dia mesti nyewa tempat dan segala macam, tenaga dan segala macam, hidup di Jakarta susah mahal gitu dan akhirnya lebih tinggi daripada orang Jepara. Nah, gue cari tuh IG sofa, pembuatan sofa. Nah dari beberapa yang gue dapet, gue pastikan yang domisilinya di Jepara. Gue nggak mau Klender karena gue tahu di Klender tuh sama orang Jepara juga, tapi harganya pasti lebih tinggi daripada Jeparanya langsung gitu. Karena di Jepara langsung tuh kayak satu kampung bro. Gue browsing di internet kayak satu kampung. Itu semua ngerjain furniture gitu, dan semua keluarga gitu. Kalau emang lagi penuh, tinggal dilempar gitu. Nah ada satu waktu itu gue tanya dan gue tanya lebih mendalam, gue agak detail sih orangnya karena emang yang gue beli ini barangnya akan ditaruh di rumah gue. Jadi kalau gue salah milih bukan cuma rugi duit. Seperti tadi gue bilang, kalau emang gue mau ganti, taruhlah gue punya duit buat ganti, udah rugi tapi gue nggak apa-apa. Mau gue kemanain tuh barang? Nah itu yang jadi PR, dibuang sayang, dijual juga gak gampang laku. Seperti yang gue bilang, orang nyari yang begitu susah. Nah akhirnya gue foto lah, gue suka salah satu kursi di IKEA, entah di Informa, itu gue foto. Kenapa? Karena di IG dia itu nggak ada konsep Skandinavian ya. Skandinavian tuh nggak ada konsep itu yang dibuatin cuma kursi-kursi mainstream dan nggak ngikutin ini. Nah, gue foto, gue DM dia, gue tanya lo bisa nggak buat begini? Oh bisa. Oh lu PT atau gimana? Lu fotoin segala macam karena gue mesti transfer kan, angkanya juga menurut gue besar gitu. Nah ukurannya gue buat, warnanya gue pilih, bahannya pun gue minta dari dia untuk gue pilih. Nah setelah gue dapet semua itu, yang ada di otak gue cuma satu. Kalau memang sesuai sama mau gue, paling gue dapet apes kalau sofanya itu nggak empuk, karena gue gak akan bisa rasain gitu. Tapi gue harus pastikan ukuran, warna, dan bahan itu sesuai sama ukuran rumah gue dan sesuai mau gue tentunya gitu. Nah akhirnya gue ya sudahlah, kalau emang nggak terlalu empuk nggak apa-apa, paling nggak enak dipandang. Kenapa gue mau nerima itu? Karena harganya jauh di bawah IKEA. Oh, justru di murah ya? 321 plus meja di IKEA itu minimal 17 juta. Dan gue dapat harga itu harga itu nggak nyampe 10 juta. Wow. Itu buat gue sih fantastik banget dan gue sangat bisa menerima kalau ada kekurangan empuk itu. Nah yang fantastisnya di IG dia setelah dia udah dapet dia kasih ke apa tuh buat taruh di sini, terus dia buat IG, di IG dia dipajang tuh. Dan dari semua jualan dia yang ada di IG, cuma di foto sofa gua ini yang komennya paling banyak gitu. Orang nanya berapa tuh, itu paling rame gitu. Dan gua nggak diminta. Ya. Dan gue nggak diminta dan gue nggak minta royalti dong, ya kan gitu bro. Sebenarnya kan properti udah gue beli, dia ide gue kan begitu. Gue nggak minta royalti dan gue yakin gue juga nggak di mention sama dia gitu. Tapi gue it's okay lah. Cuma yang gue maksud di sini adalah justru dengan harga segitu malah gue ngebuat ide ke dia dan hasilnya tuh empuk, lu boleh rasain empuk kan bro. Yang depan gitu. Jadi ya gue pikir hal-hal seperti itu
yang menjawab tadi yang lu bilang sih, kita juga nggak boleh kaku sama yang namanya ini atau underestimate sama yang namanya handmade lebih mahal, nggak juga. Sekali lagi kalau emang lu Mbak Teo. Isi, Pak. Iya. Iklan. Ya, bayar per detik. Oke. Nah, sampai di mana tadi? Royalty. Ya. Nah, jadi yang gua maksud tuh seat 321 itu untuk di IKEA plus meja ya. Plus meja kayunya kayu yang memang jati. Terus kemudian warnanya juga kita sesuaikan sama tone rumah kita gitu. Konsepnya misalkan warna merah dipadukan sama putih. Nah, itu udah sesuai, udah custom sesuai keinginan gua banget. Yang lemah itu cuma satu di empuk apa enggak ya, dan ternyata empuk. Dan dia tuh laku keras, komennya banyak banget di sampai 2 kali loh dia post hari ini sama dia post minggu depan lagi. Gitu, yang pesen tuh banyak, dan sekarang tuh berkembang pesat, semua pada pesen kayak 2321 plus meja kayak gitu, turnya sama, apanya sama, dan gue cukup ngerasa puas banget gitu loh dengan harga segitu. Gue bisa dapet sofa 321 Skandinavian yang produksinya Informa sama IKEA dengan harga yang Jepara gitu sih bro. Udah? Oh, ini menarik juga bro ya, bla. Menarik juga bro ya, tentang pembahasan tentang tata letak furnitur di rumah supaya rumah menjadi lebih cantik daripada orang yang belum tahu sebelumnya gitu ya bro ya. Nah, iya dong. Banyak juga yang udah lu kasih sama gue. Yes. Semoga berguna deh buat gua terutama dan buat teman-teman yang bakal nonton channel gue ini. Oh iya benar. Oh mana sih? Oh, nah buat temen-temennya Aro, gitu. Buat temen-temen nih. Bawahan dikit bang. Nah buat temen-temen nih yang pada mau bangun rumah atau baru berencana bangun rumah, sekali lagi gua asal sama lo ya, jangan pernah tuh musuhin sama yang namanya meteran. Jangan musuhin tuh, harganya cuma 5.000 ke 10.000 kok. Lu beli, lu gambar, lu foto, biarin dia ada di handphone lu. Itu aja pesan gua. Tuh friend, boleh lu denger nih bro gue yang satu nih. Keren dia nih. Itu gue yakin kalau udah di handphone lu bakal tahu dia itu sepenting itu suatu saat nanti gitu. Oke bro? Kak.